Sejarawan sekaligus pimpinan gereja pada abad ke-6 itu juga mengatakan bahwa matahari menjadi gelap dan kegelapannya ini berlangsung selama 18 bulan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa gunung itu berasal dari gunung yang ada di Indonesia. Tempat tinggal kita, bumi, tentunya pernah mengalami berbagai periode terburuknya. Kayak kemarin misal, kasus COVID-19 yang hampir seluruh bagian di permukaan bumi itu terkena dampaknya. Jumlah keseluruhan ada 700 juta kasus dan kurang lebih hampir 7 juta itu yang meninggal terkena kasus COVID-19. Amerika Serikat itu adalah negara yang paling terdampak, paling besar dengan jumlah kasus COVID-nya. Jumlah kasus COVID-nya sendiri ini ada sekitar 110.528.762 kasus dan yang meninggal itu ada 1.192.245 orang yang meninggal. Di Indonesia sendiri jumlah kasus COVID-19 ini menyentuh sampai kurang lebih 7 juta kasus dan yang meninggal itu kurang lebih 1 jutaan orang. Coba kalian bayangkan, kasus COVID-19 aja udah serem, apalagi periode-periode lainnya. Lalu bumi kita tuh kapan mengalami periode paling terburuknya? Pasti kalian penasaran kan? Jadi bumi kita mengalami periode terburuk itu pada tahun 536 Masehi. Sebelum masuk cerita lebih lanjut ya sedulur, buat kalian yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar gue bisa menyajikan cerita-cerita menarik buat kalian semua. Bumi mengalami berbagai periode-periode terburuknya. Di antaranya itu ada tahun 1918 itu pernah terjadi wabah flu Spanyol di mana menelan korban itu kurang lebih hampir 50 juta orang. Kemudian tahun 1520 di mana saat itu terjadi wabah cacar. Kalian tahu sendiri kan, cacar itu bisa menular, yang penyakit kulit lah yang melepuh-melepuh gitu. Itu hampir menyerang 60-90% penduduk di benua Amerika. Kemudian ada kemunculan Black Death pada tahun 1349 yang memakan korban hampir setengah benua Eropa. Gila cok, ngeri banget. Hampir setengahnya loh. Berapa juta orang tuh hampir setengahnya benua Eropa tuh. Menurut informasi yang gue peroleh, dampak dari tahun 536 ini berdampak kurang lebih hampir 100 tahun bahkan bisa lebih. Tahun 536 itu merupakan periode paling terburuk di bumi. Ini sudah divalidasi oleh para ahli sejarawan dan peneliti, dan mereka mengatakan bahwa mulanya periode ini dimulai dengan munculnya awan misterius yang datang secara tiba-tiba. Awan itu begitu sangat pekat sekali dan sangat tebal. Dan menurut para ilmuwan, kabut ini hampir menyelimuti seluruh bagian yang ada di muka bumi ini, menyeliputi seluruh Eropa, Timur Tengah, sebagian Asia, dan sebagian Amerika. Tapi ya lur, awan ini masih menjadi teka-teki sampai sekarang. Karena ya munculnya itu tiba-tiba, nggak tahu dari mana asalnya. Dan saat itu juga kan teknologi masih kurang. Jadi segala bukti-bukti itu masih belum jelas awan ini munculnya gimana. Kabut misterius atau awan tadi itu membuat sinar matahari itu tidak bisa menembus sampai ke permukaan bumi. Ini juga pernah disampaikan oleh salah satu tokoh yaitu Prokopius yang merupakan sejarawan Bizantium. Ia menuliskan bahwa matahari memancarkan tanpa kecerahan seperti bulan sepanjang tahun ini. Ia juga menuliskan bahwa matahari terus-menerus mengalami gerhana dan pada masa ini manusia tidak terbebas dari peperangan atau penyakit-penyakit sampar yang bisa menyebabkan kematian. Sejarawan sekaligus pimpinan gereja pada abad ke-6 itu juga mengatakan bahwa matahari menjadi gelap dan kegelapannya ini berlangsung selama 18 bulan. Coba kalian bayangkan, yang seharusnya siang ini terang ya, kan terang, itu menjadi gelap seperti malam. Dan ternyata ya lur, matahari ini hanya bersinar selama 4 jam. Dan itu berlangsung selama 18 bulan. Kehidupan manusia full diselimuti oleh kegelapan.
Kabut misterius ini yang berlangsung selama 18 bulan tentunya memiliki dampak yang sangat besar buat segala isinya yang ada di muka bumi ini. Dampak pertama, suhu temperatur bumi itu menjadi turun. Bahkan saat itu di Eropa dan di Asia yang sedang musim panas, itu turun sampai 1,6 derajat Celcius. Dan ini membuat Cina itu turun salju. Bahkan itu masih musim panas loh. Aneh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Periode ini menjadi periode terdingin yang pernah terjadi di muka bumi ini. Suhu yang turun tadi sampai 1,6 derajat Celcius dan berlangsung sampai 18 bulan itu membuat bumi menjadi kekeringan. Ya gimana nggak kekeringan? Orang hujan, itu kan hujan kan prosesnya kan penguapan dari air laut ke awan lalu turun hujan. Sedangkan kan penguapan dibutuhkan matahari, dan saat itu matahari itu nggak muncul pun hanya redup, remang-remang gitu. Sawah menjadi tandus, kebun-kebun menjadi tandus juga, dan ini menyebabkan persediaan makanan yang seharusnya bisa diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat ini tidak bisa diproduksi dan stoknya itu semakin menipis. Dan tentunya ini juga berdampak bagi kehidupan manusia. Banyak sekali manusia-manusia yang kelaparan dan membuat mereka jatuh meninggal. Dan katanya ya Lur, orang yang selamat itu hanya bisa selamat dengan cara makan orang. Gila, bayangkan cok, makan orang. Udah kayak Sumanto aja. Tapi setelah 18 bulan, akhirnya awan ini pun perlahan menghilang. Ekonomi semakin membaik, ya intinya kehidupan semakin membaik lah. Tapi ternyata ya Lur, meskipun sudah membaik, ternyata efeknya tadi itu berlangsung sampai 100 tahun. Gak usah lama-lama deh, 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 542, terjadilah wabah yang sangat menggemparkan umat manusia yang hidup di bumi ini. Bahkan wabah ini membuat penduduk itu meninggal. Banyak sekali jatuh korban, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang itu meninggal karena wabah ini. Dan wabah itu apa Lur? Wabah itu adalah wabah pes. Wabah ini telah dicatat oleh salah satu biarawan yang bernama Evagrius Ponticus. Ia mengatakan orang yang terkena dampak wabah pes ini, ia akan merasakan sakit kepala, mata berdarah, wajah membengkak, dan tenggorokan menjadi sakit. Dan semua gejala ini berakhir pada kematian. Gila cok, jutaan nggak tuh? Terus hubungannya wabah ini dengan yang terjadi sebelumnya itu apa? Jadi ya Lur, gua ceritakan dulu ya. Jadi wabah ini disebabkan oleh kutu, dimana kutu itu menghisap tikus, yang tikusnya ini telah terinfeksi oleh suatu bakteri. Nah, efeknya tikus ini menjadi rakus dengan darah. Akhirnya banyak sekali tikus-tikus dihisap darahnya bahkan sampai mati. Dan karena saking rakusnya, populasi tikus ini menjadi menipis. Dan akhirnya ia kebingungan harus kemanakah ia mencari mangsanya. Dan ya ditemukannya itulah manusia sebagai korban selanjutnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Semua bermula ini dari suhu dingin tadi yang berlangsung hampir 18 bulan. Wabah pes sebenarnya udah terjadi sebelum-sebelumnya, tepatnya itu di negara Ethiopia. Kalian tahu sendiri kan, kalau Afrika itu suhu udaranya sangat panas. Karena panasnya inilah, makanya wabah pes ini tidak bisa menyebar kemana-mana. Baik itu kutunya, baik itu bakterinya, ya karena terhambat oleh panasnya tadi. Tapi karena suhu dingin tadi itu membuat kutunya seneng, makanya dia bisa menyebar kemana-mana. Awalnya persebaran ini terjadi di kerajaan Konstantinopel, pusat kerajaan Romawi kuno. Hah? Kok bisa di Konstantinopel sih? Jadi ya Lur, setelah keadaan ekonomi ini mulai membaik, Raja Kekaisaran Romawi kuno ini terobsesi dengan yang namanya gading gajah. Terus gading gajahnya tuh buat apa? Gading gajah ini digunakan untuk furnitur, pajangan-pajangan, agar ketika tamu raja ini ya, ketika datang, itu merasa kerajaannya itu indah. Dan ternyata ya Lur,
Gading gajah ini berasal dari negara Afrika. Rajanya itu mengimpor sangat banyak sekali gading-gading untuk digunakan pajangan-pajangan ini. Nah, akhirnya lah kutu-kutu ini dan tikus-tikus ini merantaulah ke negara-negara Eropa, tepatnya di Konstantinopel tadi. Mereka ikut di kapal-kapal pedagang, pusatnya itu ada di pelabuhan Alexandria di Mesir. Ya, akhirnya menyebarlah tuku-tuku ke semua penduduk-penduduk yang ada di sana. Awalnya nih mereka nggak tahu, tapi akhirnya wabah ini bisa menelan korban hampir 30 bahkan sampai 50 juta orang. Dan di kerajaan Konstantinopel tadi ya lur, itu menelan korban kurang lebih 5.000 orang banyaknya. Parah cok, ngeri banget. Untuk informasi aja lur, ternyata wabah pes ini nama lainnya itu adalah wabah Justinian. Kata Justinian ini diambil dari nama Kaisar Romawi kuno pada saat itu, yaitu Justinian I yang pernah memimpin pada tahun 527 sampai 565 Masehi. Untuk lur kue-kue wong iki nggak urip nang jaman iku, jajal nek urip nang jaman iku wis jelas terpongkeng-pongkeng kowe. Bayangno wi arep urip nanti kowe. Nah, terus apa sih yang menyebabkan ini semua terjadi? Terus kabut misterius ini asalnya teko ngendi sih sebenarnya? Ternyata banyak sekali versi-versi asal usul kabut ini muncul. Karena mungkin saat itu teknologi belum semaju saat ini ya lur. Akhirnya dokumen-dokumen pada saat itu tidak bisa tidak bisa tersebar lah sampai saat ini kebenaran itu gimana. Bahkan awalnya ini hanya bermula dari data arkeolog dan geologi yang mengungkapkan bukti bahwa ada perubahan iklim yang pernah terjadi di bumi. Studi yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan batang pohon dan hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun 536 ini menjadi tahun terdingin yang pernah ada di muka bumi ini. Karena hal tersebut, sejarawan-sejarawan dan para peneliti ini semakin penasaran, kok bisa sih ini terjadi? Ternyata setelah dikulik-kulik ternyata ya ada timbulnya kabut misterius tadi, dan dikulik-kulik lagi di mana asal mulanya kabut itu. Akhirnya ahli-ahli sejarawan ini menemukan berbagai versi ya, ada berapa versi gitu, kalau nggak salah ada 2 atau 3, nanti kita akan bahas. Jadi teori pertama itu ada mengatakan bahwa ini semua bermula dengan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar sekali, yang menyebabkan kabut-kabut letusan gunung berapi ini meliputi hampir seluruh bagian muka bumi. Tapi mengapa sih kok kabut-kabut misterius ini bisa menyebabkan suhu global ini menjadi turun? Jadi ketika gunung berapi ini meletus, gunung memuntahkan belerang, bismut, dan zat-zat lain yang sangat tinggi ke atmosfer. Dan ini membentuk selubung aerosol yang dapat memantulkan cahaya matahari dari atas terus dibalikkan lagi ke atas. Jadi nggak sampai ke permukaan bumi. Dan ini membuat suhu planet ini menjadi sangat dingin. Jadi gitu mulanya guys. Tapi sebenarnya masih belum pasti sih gunung mana sih yang bisa menyebabkan semua ini. Ada yang mengatakan bahwa gunung Islandia yang meletus pada tahun 540 dan 547. Kemudian ada yang mengatakan juga gunung El Salvador yang pernah meletus pada tahun 535 dan 536. Dan ada juga yang mengatakan bahwa gunung itu berasal dari gunung yang ada di Indonesia, dan gunung itu adalah Gunung Krakatau. Hal ini pernah disampaikan oleh David Case yang saat itu merupakan responden arkeolog untuk Surat Kabar London, yang menyimpulkan dari kisah cerita-cerita Jawa yang pernah ditulis oleh orang zaman dahulu. Padahal jika kita telusuri lebih lanjut dari cerita-cerita Jawa kuno tadi, ternyata Gunung Krakatau ini meletus pada tahun 419 Masehi. Kan aneh, kenapa sih kok bisa David Case ini menyimpulkan bahwa Gunung Krakatau ini menjadi penyebab periode terburuk di muka bumi ini? Tapi ya semua ini masih belum ada buktinya ya sedulur. Ini masih menjadi teka-teki sampai saat ini, dan para ahli sejarawan dan arkeolog itu masih meneliti untuk membuktikan kebenarannya mengapa hal itu bisa terjadi.
Jadi begitu ya lur terkait kisah yang pernah terjadi pada tahun 536, di mana tahun itu merupakan periode terburuk yang ada di muka bumi ini. Oke, buat para sedulur, terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Dan mungkin buat para sedulur-sedulurku yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa di like dan di share buat teman-teman kalian semua. Gua Mas Al pamit undur diri dan see you.